Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan diprediksi bulan Juni 2023 yang meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu adalah Presiden Cina Xi Jinping. Cina diberikan HGB untuk ibu kota IKN, ibu kota negara yang baru di Kaltimnya itu 160 tahun. Berarti penjajahan tanpa perang. Ternyata Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun. Muncul sebuah nota diplomatik Kedubes Amerika di Beijing dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Partai Komunis Cina, pemerintah Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Akhirnya presiden kita secara formal terbang ke Istanbul, Turki. Presiden kita ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekuler tingkat dunia. Ini orang yang diadab oleh Allah setelah Fir'aun. Dalam satu kesempatan Mustafa Kemal berpidato di depan tentara ex-tentara Khalifah Turki. Dalam pidatonya Mustafa membanggakan dirinya dengan berkata, gini, sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan? Kematiannya benar-benar sangat mengerikan dan jasadnya tertolak oleh bumi. Jadi begitu jasadnya itu dikubur, itu langsung terpental. Ini hak, Pak, bukan fiktif, nyata. Akhirnya setelah Indonesia secara formal mengunjungi makam Mustafa Kemal Atatürk, akhirnya pemerintah resmi, presiden resmi hari Senin 13 Juni 2016 menghapus 3143 perda Islami seluruh Indonesia. Presiden menegaskan hari Jumat 24 Maret 2017 di Tapanuli Tengah, politik dan agama harus dipisah. Politisi PDIP ngajak untuk meninggalkan agama karena agama itu biang kerok problem di Indonesia. Bagaimana respon Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin? Belum jadi wapres, belum jadi wakil presiden. Jadi statement presiden itu lebih berbahaya daripada terorisme. Bahkan Habib Rizik Syihab memberikan komentar, nah, yang bilang politik harus dipisah dengan agama berarti menjalankan politik komunis. 26 September 2017 yang mengancam Pancasila itu bukan PKI tapi radikalisme agama. Jadi kebijakan Indonesia itu hampir mirip dengan apa yang diungkap oleh tokoh-tokoh komunis tingkat dunia, yaitu Karl Marx, Stalin, dan Mao Zedong, bapak komunis Cina. Merusak Islam lewat orang Islam sendiri. Makanya jangan kaget Menteri Agama kita ngomongnya apa? Adzan dipersamakan dengan gonggongan anjing. Habis itu ngomong lagi pada saat acara podcast dengan Deddy Kobuser itu, dia katakan Islam itu agamanya Arab. Bahkan sampai Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sampai mengharamkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan
bukti kebenaran itu pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin ini gugur sebagai syuhada. Itu yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang. Jadi bahwa surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Ini sunatullah, dan apa yang dikabarkan oleh Allah nyata. Contoh Indonesia sekarang dikendalikan oleh imperialisme Cina. Nah, itu nyata gitu. Apalagi dengan program obor, one bed one road. Nah, itu artinya apa? Cina sebenarnya ekspansi untuk melakukan peperangan, tapi bukan perang militer. Itu kalau dalam bahasa akademik itu perang nir militer. Nah, itu. Kalau dalam bahasa militer itu perang asimetris. Perang asimetris itu yang dilakukan Cina untuk Indonesia. Gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, melakukan riset dan akhirnya dipublish hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia ini akan terjadi bencana. Apa? Bencana geopolitik. Artinya apa? Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Jadi bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau, dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ketika merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, apa respon beliau? Tidak menutup kemungkinan lebih cepat daripada tahun 2030. Lebih cepat. Kira-kira apa kira-kira tanda-tandanya? Sudah mulai nampak. Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan diprediksi bulan Juni 2023 yang meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu adalah Presiden Cina Xi Jinping. Itu tanda berarti Indonesia tidak punya kedaulatan. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, muncul sebuah kebijakan baru. Cina diberikan HGB untuk ibu kota IKN, ibu kota negara yang baru di Kaltim ya. Itu 160 tahun. Berarti penjajahan tanpa perang. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ada lagi kebijakan visa second home. Jadi orang-orang Cina daratan boleh nempat di Indonesia 10 tahun baru ngurus kembali. Artinya apa? Mantan kepala BIN, mantan kepala Badan Intelijen Negara, mantan Gubernur DKI Pak Sutioso, nah itu, ini penjajahan tanpa perang. Pak Sutioso sudah mengingatkan, tidak mungkin bakal balik, karena ini perang asimetris. Nah ini,
Inilah yang terjadi. Nah, itu dalam aspek pertahanan. Nah, sekarang bagaimana dalam aspek ideologi? Nah, ini. Ternyata Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun. Itu tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada. Ada take and give. Apa? Muncul sebuah nota diplomatik Kedubes Amerika di Beijing dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Partai Komunis Cina, pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Cina mengajukan syarat agama harus dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang kita sebut dengan pemerintahan sekuler. Jadi pemerintahan sekuler, sekulerisme itu secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dan kehidupan publik. Dalam konteks pemerintahan, sekulerisme itu bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara, atau kalau bahasa Arabnya fasrudin anid daulah, dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira Indonesia menerima enggak syarat itu? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Akhirnya presiden kita secara formal terbang ke Istanbul, Turki. Ziarah ini sebagai apa? Istilahnya formalitas. Presiden kita ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekuler tingkat dunia. Setelah ini orang yang diadab oleh Allah setelah Fir'aun, itu Mustafa Kemal Atatürk. Jadi presiden kita ziarah. Padahal Mustafa Kemal Atatürk itu manusia yang paling diazab oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Nanti saya baca sejarahnya. Saya bacakan sejarahnya. Itu ditulis oleh budayawan MH Ainun Najib. Sementara presiden Turki sendiri itu bukan ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk, tapi ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih. Beliau seorang mujahid, ya kan? Dan beliau seorang pahlawan Turki. Beliaulah Muhammad Al-Fatih ini yang membebaskan Istanbul, Turki, Konstantinopel. Nah, itu. Artinya apa? Ini ada sinyal, Pak. Ini dua foto ini muncul di media internasional. Artinya apa? Presiden Turki Tayyip Erdogan mau merubah Turki dari sekuler ekstrem menjadi Islami. Sementara presiden kita mau merubah Indonesia dari Islami menjadi sekuler. Paradoks, Pak, kontradiksi. Itu yang terjadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Presiden Turki Tayyip Erdogan mengunjungi makam Sultan Muhammad Al-Fatih ba'da salat Jum'ah. Siapa Muhammad Al-Fatih? Ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau adalah pakar sejarah dunia Islam. Jadi Muhammad, dan judul kitabnya As-Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu ditulis oleh pakar sejarah dunia Islam, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau sudah profesor. Nah, ini. Jadi tahun 1432 sampai 1481 Masehi ini menaklukkan
Makanya sang penakluk yang diramalkan, siapa yang meramalkan, yang memprediksi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, dari sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhirnya, apalagi kita sudah ditegaskan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Ternyata benar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad terjadi. Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, ini yang menjadi, yaitu tepat kalau miladiahnya tanggal 29 Mei 1453 Masehi miladiah, ditaklukkan Konstantinopel. Ini. Nah, sementara presiden kita ini resmi, Bapak Ibu bisa membuka di setcap.go.id, resmi Sekretariat Kesekretariatan Kabinet Negara Republik Indonesia. Bisa dibuka di Mbah Google. Langsung nanti akan keluar resmi negara ini. Jadi laman Sekretariat Kabinet hari Kamis 6 Juli 2016. Presiden Indonesia ziarah di makam Mustafa Kemal Atatürk. Ini orangnya. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini benar-benar kematiannya benar-benar sangat mengerikan. Dan jasadnya tertolak oleh bumi. Jadi begitu jasadnya itu dikubur, itu langsung terpental. Ini hak, Pak, bukan fiktif, nyata. Itu dilihat oleh banyak tokoh-tokoh Turki. Ditolak oleh bumi. Jadi mengingatkan peristiwa berdarah tanggal 3 Maret 1924. Bertepatan 28 Rajab 1342 Hijriah. Ini merupakan tanggal penting dalam perjalanan sejarah umat Islam dunia. Pada saat itu secara resmi kekhalifahan Islamiyah Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dia ini keturunan Yahudi Inggris. Keturunan Yahudi tapi termasuk agen Inggris, Britania. Nah, sejak saat itulah umat Islam tidak lagi memiliki institusi politik yang menyatukan umat Islam seluruh dunia. Umat Islam akhirnya tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara bagian atau nation state yang membuat umat Islam lemah. Karena Mustafa Kemal Atatürk. Jadi beliau inilah yang dianggap berkhianat terhadap Islam dalam tingkat global. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, MH Ainun Najib menulis sejarahnya. Nah, kalau sejarah itu kan harus apa adanya, ya kan? Tidak boleh direkayasa. Oleh karena sejarah, saya bacakan ini. Yang diungkap di sebuah media sorbansantri.com. Mustafa Kemal Atatürk itu presiden pertama Republik Turki sekuler. Dialah dalang dibalik kacaunya kekhalifahan Utsmani, sampai kekhalifahan Utsmani harus runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama di seluruh dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya.
Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar kekhalifahan Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal Atatürk juga menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia juga menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman penjara. Tidak hanya itu, Mustafa Kemal Atatürk juga menghapus hukum waris, menyamakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Kalimat adzan diganti dengan bahasa Turki, tidak lagi pakai bahasa Arab, bahasa Turki. Menggalakkan minum-minuman khamr di tempat-tempat umum dan menjadikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim diganti. Jadi tempat-tempat majelis taklim itu diganti menjadi tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Itu majelis-majelis taklim diganti fungsinya menjadi tempat-tempat pelacuran dan diskotik. Tidak hanya itu, mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler. Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong seperti Fir'aun. Dalam satu kesempatan Mustafa Kemal berpidato di depan tentara ex-tentara kekhalifahan Turki. Dalam pidatonya Mustafa membanggakan dirinya dengan berkata, "Gini, sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Kata Mustafa Kemal Atatürk. Dengan perasaan takut para tentara serentak mengucapkan, "Andalah Paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal Atatürk. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir 2 Oktober 1938 Masehi. Saat itu Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit. Namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Syekh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Manaratul Mafqudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang sangat mengerikan, kata beliau. Menurut Syekh Dr. Abdullah Azzam Allahumma yarham, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti, darah terus mengalir. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Ini, seperti ini. Seperti tengkorak. Ya kan? Mustafa Kemal Atatürk yang sedang sakit menderita itu kesehariannya dilingkupi rasa panas. Jadi suhu badannya panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa tak tahan, lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana jeritannya itu. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tidak mau masuk istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut di Selat Bosporus itu untuk menurunkan suhu tubuhnya, tapi suhu tubuhnya selalu naik dan akhirnya tambah panas. Syekh Dr. Said Hussein Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza' min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936 Masehi. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati itu tahun 1938 Masehi. Dan puncaknya pada pagi hari tanggal 10 November 1938 Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur kekhalifahan Turki Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman pun para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazahnya yang busuk itu.
Baru di hari ke-9 atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal Atatürk, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan, nguburkan mayatnya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi di lubang kubur, jenazahnya terlempar ke atas. Ini dilihat banyak orang. Para peziarah dibuat repot oleh hal ini. Akhirnya para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa itu dengan bebatuan di Bukit Angkara. Jadi ditumpuk batu-batu supaya tidak terlempar. Nah itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal Atatürk. Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal Atatürk di dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki, jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer. Jadi pemerintah Turki datangkan batuan marmer seberat 44 ton, kemudian digergaji marmer itu. Jenazahnya ditaruh di tengahnya. Makanya presiden kita ketika ziarah itu kan agak ke atas, jadi jenazahnya itu tidak nempel. Itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jika Anda pergi ke lokasi itu di pemakaman Mustafa Kemal Atatürk, ya, untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi di pakaian Anda. Sebab apa? Ternyata barusan saja jamaah saya itu kebetulan jamaah saya di Bandung itu ke makam ini. Jadi baunya itu luar biasa. Padahal sudah disemprot parfum, masih bau. Itu bukan kata penjaganya, itu bukan bau sapi tank, bukan bau WC, itu bau mayat Mustafa Kemal Atatürk sampai sekarang itu. Nah, ini kisah ini memberikan ibrah, pelajaran. Seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat, kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjegal dan penghancur khilafah Utsmaniyah. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal adalah caranya Allah memperingatkan pada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina. Ini diakhiri dengan wallahu a'lam bissawab, yaitu MH Ainun Najib, ditulis oleh MH Ainun Najib. Ini. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah Indonesia secara formal mengunjungi makam Mustafa Kemal Atatürk, akhirnya pemerintah resmi, presiden resmi hari Senin 13 Juni 2016 menghapus 3143 perda Islami seluruh Indonesia. Baru tahu apa sudah tahu? Baru tahu. Memang tidak diekspos di media. Tidak diekspos di media. Tapi kalau di media ini di media itu cetak elektronik diekspos di media elektronik ini. Jadi sebagai syarat terhadap Cina, nah itu. Akhirnya 3143 perda Islami dihapus oleh presiden. Kemudian di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, presiden menegaskan hari Jumat 24 Maret 2017 di Tapanuli Tengah, politik dan agama harus dipisah. Karena konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina. Agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya privasi, pribadi.
Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dihapuskan. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya gayung bersambut. Politisi PDIP yaitu Pak Jarod, waktu itu jadi wagubnya Pak Ahok, ya kan? Perda Syariah itu bertentangan dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Ini nggak ngerti konstitusi. Padahal kan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 negara melindungi keyakinan setiap warga negara. Beliau ini nggak ngerti, nggak paham konstitusi. Bahkan yang lebih parah lagi, ini politisi PDIP ngajak untuk meninggalkan agama, karena agama itu biang kerok problem di Indonesia. Ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana respon Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin? Belum jadi wapres, Pak. Belum jadi wakil presiden. Jadi statement presiden itu lebih berbahaya daripada terorisme. Ini respon dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kalau terorisme itu yang meninggal ratusan. Kalau statement presiden itu bisa menghancurkan sebuah negara. Itu, Pak. Bahkan sampai Profesor Amin Rais mengatakan kalau politik dipisah dari agama, politik menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan, akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif. Jadi kata-kata Pak Jokowi itu keliru besar. Nah, akhirnya Presiden Jokowi pakai filosofi Jawa, politik filosofi Jawa. Itu kalau Bapak baca bahasa Jawa, itu kan yang paling akhir itu kan monggo botongo. Nah, itu dipangku mati. Nah, akhirnya Kiai Haji Ma'ruf Amin dipangku mati. Ini itu politik filosofi Jawa. Sama dengan yang Menteri Agama Pak Yakut Kumas, itu pakai politik filosofi Jawa, napok nyileh tangan. Artinya apa? Merusak Islam lewat orang Islam sendiri. Makanya jangan kaget Menteri Agama kita ngomongnya apa? Adzan dipersamakan dengan gonggongan anjing. Habis itu ngomong lagi pada saat acara podcast dengan Deddy Kobuser itu. Dia katakan Islam itu agamanya Arab. Astagfirullah, begitu dangkal ilmu Menteri Agama kita, karena lulusan SMA. Dangkal sekali. Padahal kita itu mulai dari kecil, Pak, diajari Islam itu agamanya Allah, bukan agamanya orang Arab, agamanya Allah. Dan Islam itu didakwakan oleh Rasulullah bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh dunia, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukan agama pendatang. Makanya Menteri Agama kita ngomong Islam itu agama pendatang. Jadi harus menyesuaikan budaya Indonesia. Jadi kalau ada satu kawasan, umpama kawasan apa ini Casablanca, kawasan Casablanca ini, mohon maaf ini contoh gitu, Pak, ya. Umpama senang minum-minum khamr. Nah, Islam itu harus menghormati minum-minum khamr. Seperti itu Menteri Agama kita yang baru ini. Astagfirullah. Napok nyilih tangan. Nah, ini, Pak. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menegaskan negara jangan diatur menjadi sekuler dan liberal. Itu menyalahi, melanggar konstitusi negara. Alhamdulillah Muhammadiyah mengingatkan, jangan Indonesia jangan diarahkan pada sekuler dan liberal. Kenapa? Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini religius, bukan sekuler. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan konvensi pers. Waktu itu diwakili oleh Profesor
Dr. Kiai Haji Yunahar Ilyas, Allahumma'yarham, beliau sudah meninggal. Itu tanggal 29 Maret 2017. Muhammadiyah tegas, Indonesia bukan negara sekuler. Politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Ini penegasan Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Habib Rizik Syihab memberikan komentar, nah, yang bilang politik harus dipisah dengan agama berarti menjalankan politik komunis ala Cina. Nah, itu jadi. Bahkan sampai wartawan senior Asari Usman mengatakan, kalau kata presiden politik tanpa agama berarti rakyatnya harus ateis atau komunis. Itu logika politiknya seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, begawan ilmu politik yaitu Profesor Dr. Husnul Mariah PhD, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, beliau menegaskan agama adalah norma tertinggi dalam etika politik di Indonesia. Itu sesuai dengan konstitusi negara. Artinya apa? Kata beliau, jangan hinakan umat Islam di Indonesia. Beliau menegaskan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata gayung bersambut. Presiden menegaskan lagi hari Selasa pada saat pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali 26 September 2017. Yang mengancam Pancasila itu bukan PKI, tapi radikalisme agama. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, Seminar Nasional Perguruan Tinggi Negeri di Bali tanggal 25 September 2017 isinya ini proyek adu domba di antara mahasiswa. Sampai majelis taklim ketika seminar itu, majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia ini wajib dipantau. Karena apa? Itu akan mengarah kepada terorisme. Majelis taklim. Nah, ini kan berarti ada intervensi Cina gitu. Sampai majelis taklim itu kan mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu kita diberikan stigma negatif, radikal, teroris, seperti itu. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Ketua Bidang Kajian Majelis Ulama Indonesia Pusat, Profesor Yunahar Ilyas, mengatakan pemerintah sebaiknya segera menafsirkan definisi dari radikal atau radikalisme dengan mengajak tidak hanya BNPT tapi ulama diajak, jangan BNPT saja, ulama harus dilibatkan. Harusnya apakah itu BNPT pemerintah buat definisinya seperti apa, jangan ditafsirkan sendiri, ulama harus dilibatkan. Jangan sampai digunakan untuk menghabisi pihak-pihak yang tidak disukai. Ini kritik dari Ketua Bidang Kajian Majelis Ulama Indonesia Pusat, Profesor Yunahar Ilyas. Sudah meninggal beliau. Nah, akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa jangan menjadikan Pancasila menjadi ideologi ekstrim dan dipertentangkan dengan agama dan kebudayaan bangsa. Jangan. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu secara organik telah tumbuh hidup dalam kesadaran, alam pikiran dan laku bangsa Indonesia yang beragama dan berkebudayaan luhur. Sudah, jangan dipertentangkan lagi. Pancasila jangan dipertentangkan dengan agama. Makanya kita masih ingat apa yang diungkap oleh Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, Allahumma'yarham, yang selamat dari pembantaian PKI. Beliau statement beliau itu, tidaklah mungkin seseorang bisa berjiwa komunis sekaligus Pancasila, nggak mungkin, karena cita-cita komunis itu ingin menghilangkan agama, walaupun kalaupun mereka beragama itu hanya kedok semata. Itu yang ditegaskan oleh Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Bahkan Panglima TNI waktu itu masih dijabat oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio di gedung PP Muhammadiyah Jalan Keramat Raya itu.
itu menegaskan Indonesia merdeka oleh umat Islam. Saham umat Islam itu besar sampai Indonesia merdeka. Umat Islam jangan dipojokkan, jangan difitnah. Ini ditegaskan oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Akhirnya Pak Gatot Nurmantio ngambil kebijakan nobar nonton bareng film G30S PKI, langsung del. Langsung del. Padahal belum selesai jabatannya, itu belum selesai, belum pensiun, langsung del gara-gara kebijakan mutar nonton bareng film G30S PKI. Nah waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya pas nonton bareng itu saya diundang Pertamina di Balikpapan, diundang Pertamina di Masjid Istiqomah. Habis itu pertama nobarnya itu di lapangan Masjid Istiqomah itu kan lapangannya milik Pertamina, ya kan? Itu yang menyelenggarakan Kodam Mula Warman. Penuh Pak, penuh sesak. Besok paginya saya diminta ngisi seminar untuk mengupas tentang pergerakan komunis di Indonesia. Itu waktu itu saya diundang Pertamina Balikpapan. Gitu. Penuh Pak itu Pak, 1, 2, 4 lapangan itu penuh. Itu. Ketika nobar pakai layar lebar. Akhirnya Jenderal Gatot Nurmantio del. Disingkirkan, diberhentikan sebelum pensiun. Gara-gara kebijakan nonton bareng peristiwa G30S PKI. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dulu musuh Pancasila itu komunis, Pak. Dulu, ya kan, zaman Pak Harto itu musuh Pancasila itu komunis. Bahkan agama itu merupakan dasar dan filosofi Pancasila. Komunis itu musuh utama Pancasila. Tanda-tanda komunis itu yang paling nyata adalah memusuhi agama. Dan penista agama itu musuh Pancasila. Sekarang enggak. Dibalik sekarang. Musuh Pancasila itu agama. Sementara penista agama itu dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Itu berapa Pak? Itu Dr. Rizal Ramli, penista agama ini, Ade Armando, Abu Janda, Denny Sirgar, Eko Kontadi, terus Habib Kribo, ya kan? Terus apa itu Rudi Kamri dan sebagainya itu mulai 2014 itu negara sudah mengeluarkan biaya untuk mereka 1,29 triliun untuk gaji penista agama Islam ini. Ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Itu. Kalau dulu siapa Aswendo, ya kan, dulu zaman Pak Harto langsung jebloskan penjara. Kalau sekarang Ade Armando, dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama, dilindungi oleh Mabes Polri, dilindungi, digaji oleh negara. Astagfirullah Pak. Miris kita. Ini dampak imperialisme Cina. Kita skors dulu adzan Isya, baru nanti kami lanjutkan sedikit, terus barangkali nanti ada tanya jawab. Monggo silakan adzan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tambah sedikit. Sekarang di Indonesia, pasca Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama jadi musuh negara. Ini terungkap yang diungkap oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu Profesor Yudian Wahyudi. Jadi agama musuh terbesar Pancasila. Setelah beliau dilantik di Istana Negara, Profesor Yudian Wahyudi. Jadi kebijakan Indonesia itu hampir mirip dengan apa yang diungkap oleh tokoh-tokoh komunis tingkat dunia, yaitu Karl Marx, Stalin, dan Mao Zedong.
Bapak komunis Cina. Akhirnya Wakil Sekjen Ketua Majelis Ulama ya, Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, langsung memberikan statement di media sosial. Jika Pak Yudian Wahyudi, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, apakah dia menganggap bahwa kawan terbaik Pancasila adalah PKI, ateis, anti agama? Berani bicara begitu, monggo, terang saja, langsung jujur saja. Tapi beliau tidak berani. Nah, kalau dia menganggap musuh terbesar Pancasila itu agama, berarti kawan terdekat Pancasila adalah komunis. Ini. Tapi beliau tidak berani ngomong seperti itu. Jadi perbandingan situasi sekarang dan sejarah masa lalu sama dengan apa yang diungkap oleh DN Aidit. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kita kepingin tahu kenapa tiba-tiba Profesor Yudian Wahyudi memberikan statement setelah dilantik di Istana Negara sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau menyebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, asbabul urutnya kalau hadis asbabul urutnya, jadi asal usulnya itu kok sampai Profesor Yudian Wahyudi diangkat di Istana Negara, dilantik di Istana Negara. Ternyata jejak digitalnya masih ada. Ini makanya jejak digital itu kan sadis, Pak, karena tidak bisa dihapus. Ternyata Profesor Yudian Wahyudi menjadi ketua tim penguji disertasi doktor yang ditulis oleh mahasiswa program doktoral UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Judulnya Zina atau seks di luar nikah halal. Artinya zina halal. Wah, akhirnya goncang itu, Pak. Di Indonesia goncang. Beberapa tokoh-tokoh ulama mencoba bertanya, kira-kira kitab yang dijadikan rujukan untuk penulisan disertasi doktor itu apa? Akhirnya ketemu, diungkap, ternyata disertasi doktor itu mengambil kitab yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Ini, Pak, kitabnya namanya Milkul Yamin, ya kan? Milkul Yamin. Akhirnya kita baru tahu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengungkap siapa Muhammad Sahrur ini. Ternyata dia tokoh komunis di Timur Tengah, Pak. Nah, namanya kan Muhammad Sahrur. Lah, kalau di Timur Tengah itu tidak ada yang namanya Bejo, Pak. Mesti orang Jawa. Yang kalau di Timur Tengah itu Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Ismail, ya kan, nama-nama Islami, tapi ideologinya komunis ini, Pak. Akhirnya jejak digitalnya ketemu, Pak. Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi memberikan nilai komlot, Pak, terbaik dengan penulisan disertasi doktor judulnya seks di luar nikah halal. Padahal kita mulai dari kecil, Pak, yang namanya zina itu haram hukumnya. Baru kali ini ada zina halal. Rusak sudah, Pak. Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi langsung diminta oleh Presiden Jokowi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini aneh, Pak, aktivis dakwah kampus langsung dipersekusi dengan DO, sementara penulis disertasi halalkan zina ini diberi ruang dan diberi diapresiasi. Aneh, Indonesia kok seperti ini.
Yang mengagetkan kita, muncullah roadmap pendidikan nasional dilaunching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Ternyata isinya roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama, dihapus. Akhirnya Muhammadiyah sama Majelis Ulama Indonesia Pusat bertanya kepada Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, berarti 15 tahun ke depan ini, menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi komunis? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila, dihapus. Mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus. Berarti Pak, insya Allah saya memprediksi 2020 sampai 2015 tahun ke depan, insya Allah banyak keluarga-keluarga muslim yang memindahkan putra-putrinya dari pendidikan nasional ke pesantren-pesantren atau pendidikan Islam. Insya Allah inilah 15 tahun ke depan ini. Makanya sekarang pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam surplus Pak sekarang. Karena apa? Karena Mendikbud menghapus agama. Itu Ormas Muhammadiyah sama langsung itu protes itu. Ini dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Menristek Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pak Muhammad Nasir di Malang, ini ngomongnya di Malang Pak, di UB, di Universitas Brawijaya. Jadi minta kepada rektor-rektor agar mata kuliah agama Islam di kampus-kampus dirubah, ditaruh semester akhir. Karena apa? Agama, pelajaran agama itu sumber radikalisme. Astagfirullah. Ngeri Pak kita Pak. Ini di Malang disampaikan di Universitas Brawijaya, diungkap di Universitas Media. Anehnya Mendikbud Dikti setelah melarang tadi itu, ideologi komunis boleh dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi. Kan sudah nampak sudah Pak. Dari sini arahnya sudah bisa ditebak. Bahkan Menteri Perhubungan itu kan pekerjaannya itu kan perhubungan darat, udara, laut. Ini ndak. Minta kepada rektor-rektor seluruh Indonesia untuk mencurigai aktivitas mahasiswa-mahasiswi di masjid dan yang berada di kos-kosannya. Kalau dia mempelajari Al-Quran, ini bahaya. Menteri Perhubungan, astagfirullah, Islamofobia Pak, kebencian terhadap Islam. Padahal dia seorang Muslim. Jadi Muslim tapi benci sama Islam. Karena ini tadi dampak berubah kiblat ke Cina. Jadi sampai mahasiswa-mahasiswa yang berada di kos-kosan itu, rektornya suruh melototi Pak. Jadi ada pekerjaan tambahan Pak Rektor ini, ngawasi mahasiswa yang seneng ke masjid, kan ini calon radikal, calon teroris. Dan mahasiswa yang di kos-kosannya seneng mempelajari Al-Quran, ini calon-calon radikal dan teroris. Astagfirullah. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta minta kepada wali kota Jogja, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman, agar nyanyi anak soleh. Kan biasanya di anak-anak TPA itu Pak, Taman Pendidikan Al-Quran itu kan, tepuk anak soleh. Ini kan ibu pernah dengar itu kan, ya kan? Jadi tepuk anak soleh itu kan mesti dijawab, aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes, kafir no. Itu tidak boleh diajarkan pada anak-anak.
Dilarang, Pak. Yang paling baru yang kemarin direspon Ustadz Adi Hidayat, sekarang situs-situs Islam diblokir. Sampai situs Al-Quran. Astagfirullah. Padahal ini negara yang mayoritas Muslim. Nah, ini. Jadi seperti itu. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Din Samsudin minta kalau bisa Menteri Agama yang dulu sebelum Pak Yakut ini, yang dulu, yang Pak Fahrozi, kan bolak-balik kan ini buku-buku yang sudah terbit sudah sejak lama itu, Pak. Buku-buku yang itu benar-benar sudah jadi rujukan untuk anak-anak sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Itu semua dibongkar semuanya. Akhirnya Pak Din Samsudin ngomong lebih baik nggak usah jadi Kementerian Agama, Kementerian Anti Radikalisme gitu aja sudah. Diganti saja ini. Sampai Pak Din Samsudin sebagai Ketua Majelis Ulama sampai seperti itu. Bahkan sampai Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Sampai mengharamkan. Kenapa Profesor Mahfud MD mengharamkan meniru pemerintahan Nabi Muhammad? Karena apa? Kata beliau di republika.co.id, malaikat kalau masuk ke sistem Indonesia itu akan berubah jadi iblis. Akhirnya kena sendiri nih, iya kan? Kehantam sendiri. Ucapannya ini balik ke dirinya sendiri. Jadi malaikat itu kalau masuk sistem birokrasi Indonesia akan jadi iblis. Itu resmi, Pak, di harian republika.co.id. Ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sampai akhirnya ulama-ulama Madura melaporkan Ibu Megawati ke Polda Jatim. Kenapa? Ibu Megawati ketika pidato beliau melecehkan, resmi beliau tidak percaya yaumil akhir. Karena yaumil akhir itu kata beliau ramalan. Jadi beliau tidak percaya yaumil akhir. Sementara ulama-ulama itu belum pernah ke yaumil akhir katanya. Kok menerangkan yaumil akhir? Astagfirullah. Ini jahil murakkab itu, Pak. Ya kan? Bodoh yang kuadrat. Ini. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia sepakat kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir, apa hukumnya? Kafir. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan pendapat. Berarti nanti kalau Ibu Megawati itu meninggal tidak boleh disolati. Ini. Kecuali kalau beliau syahadat ulang. Ini ulama-ulama Madura menggugat ke Polda Jawa Timur. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Bapak Dr. Anas Saidi, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan ketika ditanya oleh wartawan, jadi di Indonesia itu orang ateis sekarang boleh, murtad pun boleh. Astagfirullah. Alasannya apa? La ikra'a fiddin. Ini kan jahil, Pak, ini, Pak. Bodohnya kuadrat ini sudah. Dipotong dia, la ikra'a fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Padahal ya kan? Padahal Allah menegaskan tentang hukum murtad. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad keluar dari agama Allah, fayamutu wa huwa kafirun, sampai mati dia dalam keadaan kafir,
Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka sia-sialah kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya. Jadi hukum murtad itu dalam Islam mati. Ini tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau hukum Islam diterapkan, siapa yang murtad hukumannya mati. Itu di kawasan ASEAN ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menerapkan hukum Islam itu adalah Brunei Darussalam. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dijauhkan dari agama. Agamanya sebatas privasi individu, tidak boleh diarahkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini benar-benar solusinya kuatkan akidah keluarga-keluarga kita. Ini solusinya. Kuatkan akidah keluarga-keluarga kita, jamaah kita, lingkungan kita, kuatkan akidahnya. Karena memang ini masanya ini, Pak. Masanya, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Ini masa-masa, kata Rasulullah, yang penuh tipu daya. Jadi ini masa-masa yang penuh tipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang amanah, orang yang jujur disingkirkan, pengkhianat diberi kedudukan. Ini orang dungu dimuliakan, ulama dikriminalisasi. Ini masanya, kata Rasulullah. Oleh karena itu, selamatkan keluarga-keluarga kita, kuatkan akidahnya. Saya kira itu, insya Allah bulan depan kita lanjutkan tentang bagaimana pemerintah melarang politik identitas. Ini dilarang, apalagi politisasi agama, dilarang. Ini dampak daripada Indonesia berubah kiblat ke Cina. Insya Allah bulan depan akan kita bahas. Monggo silahkan 5 menit aja. Monggo barangkali ada pertanyaan. Monggo silahkan. Waalaikumsalam. Jadi ketua PPSS mengatakan bahwa musuh agama adalah musuh utama Pancasila adalah agama. Padahal kalau kita mau melihat isi Pancasila kan isinya agama. Iya. Yang jadi pertanyaan itu cara berpikir beliau dan rezim ini tuh melihat Pancasila itu seperti apa? Bisa mengatakan bahwa musuh utama Pancasila itu agama. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Profesor Yudian Wahyudi memberikan penegasan bahwa musuh Pancasila itu adalah agama? Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina. Syarat yang diajukan oleh Cina kepada Indonesia, agama harus dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa Profesor Yudian Wahyudi? Gitu. Profesor Yudian Wahyudi itu, Pak, rektor Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja. Beliau paham tafsir, paham hadis, ilmu alat, bahasa Arab, semua ilmu dipegang oleh beliau. Bahkan jejak digitalnya, Masya Allah, luar biasa, the best, Pak. Saya coba teliti jejak digitalnya. Itu semua kitab-kitab yang the best, kitab-kitab bahasa Arab yang terbaik, itu diterjemahkan, kemudian dicetak oleh penerbit-penerbit top nasional. Siapa penerjemahnya? Yudian Wahyudi. Bahkan sampai kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh
Abdul Majid Al-Jindani ini tokoh ulama Ahlus Sunnah Yaman yang cukup dihormati ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia. Bahkan kitab Al-Iman itu direkomendasi oleh 100 ulama top dunia Ahlus Sunnah. Siapa penerjemahnya? Itu saya beli di Bayakob, Pak. Siapa penerjemahnya? Profesor Yudian Wahyudi. Jadi orangnya ini Masya Allah luar biasa. Dan pertanyaan kita, loh kenapa begitu diangkat menjadi kepala pembinaan ideologi Pancasila, beliau memusuhi agama? Itu sempat Pak saya jadi perenungan tiap malam itu perenungan. Saya renungkan, kok bisa ya? Padahal dia pakar tafsir, pakar hadis, ilmu-ilmu alatnya sudah semuanya sudah dikuasai. Akhirnya saya baru terbelalak, ternyata Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Jangankan Profesor Yudian Wahyudi, ini Bal'am itu ulama masyhur di Mesir, doanya makbul. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan sama Allah, terkenal di Mesir. Tapi ternyata di akhir kehidupannya Bal'am terperanjat oleh dunia dan kedudukan, sehingga akhirnya saat itu dia terima bujukan Fir'aun. Akhirnya Bal'am saat itu juga doanya tidak lagi makbul. Akhirnya Allah mengabarkan Bal'am mati dalam keadaan kafir. Akhirnya saya terus merenung, jangankan Profesor Yudian Wahyudi, ini Bal'am orang yang top, diabadikan dalam Al-Quran, bisa kolab, bisa mati dalam keadaan kafir. Akhirnya saya merenung lagi, oh ya Allah, ternyata untuk istiqomah itu berat ya Allah. Walaupun ilmunya luas ya kan, tapi belum tentu akhir kehidupan kita itu tetap istiqomah, masih tanda tanya. Akhirnya kenapa Rasulullah ngajari kita setiap sujud akhir pada saat kita sholat tahajud, selesai kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, kita disunahkan baca 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khotimah, ya Allah berilah aku akhir yang husnul khotimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qoblal maut, ya Allah berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku. Kemudian yang ketiga, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Ini jangan dilupakan, ternyata untuk istiqomah itu berat. Karena kita ini tidak ada jaminan apakah nanti pada saat kita menghadapi sakratul maut kita tetap istiqomah. Itu masih tanda tanya. Ada Pak, saya punya istilahnya jamaah, Masya Allah, itu ngajinya luar biasa Pak, ke ustadz-ustadz senior di Malang ini. Ya Allah, akhir kehidupannya diikuti anak dan menantunya aliran sesat. Akhirnya saya dengan orang sepuh di Malang ini nyoba datang memberi nasihat kepada beliau. Barangkali Allah memberikan hidayah. Apa jawabannya? Ustadz Andri, begitu saya mengikuti aliran ini, gitu kan, itu Pak, saya tambah nikmat. Bahkan oleh mursyidnya saya diajak makan. Nah kalau diajak makan itu seperti sudah mau masuk surga VVIP. Itu baru diajak makan sama mursyidnya. Ini astagfirullah. Akhirnya saya sampaikan, saya berikan nasihat, Bu, ini aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menegaskan ini aliran sesat. MUI Jawa Timur juga mengatakan seperti itu. Tapi akhirnya sudah kita serahkan pada Allah. Kita yang penting kita memberi peringatan, menasehati. Ternyata hidayah itu haknya Allah. Sampai meninggal Pak, dia ikut aliran sesat. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu makanya kita itu masih tanda tanya, apakah kita nanti mengakhiri hidup ini masih istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita terus mohon kepada Allah. Itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah.
contoh ini tadi, Profesor Yudian Wahyudi. Nah ini pernah saya sampaikan Pak, di Masjid Baitur Rahmah. Di Masjid Baitur Rahmah. Langsung saya diinterupsi Pak. Interupsi Ustaz. Saya adiknya. Jadi ternyata adiknya Pak, di depan saya itu ternyata adiknya Profesor Yudian Wahyudi. Saya khawatir dia marah gitu kan. Tidak tahunya Ustadz, saya tidak sama dengan kakak saya. Itu alhamdulillah, berarti kan dia dukung gitu. Alhamdulillah. Itu di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara itu. Pernah saya sampaikan ini. Akhirnya dia protes, interupsi. Ternyata adiknya Profesor Yudian Wahyudi. Ya itu. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.